Pernah kebayang nggak apa sih yang bikin jutaan orang di seluruh dunia rela meninggalkan kenyamanan rumah mereka cuma buat menyebarkan pesan keimanan dari pintu ke pintu? Nah, kali ini kita akan bedah tuntas soal Jamaah Tabligh, sebuah gerakan spiritual global yang skalanya mungkin jauh lebih besar dan berpengaruh dari yang kita kira. Jadi pertanyaannya, gimana ceritanya sebuah gerakan yang berawal dari keprihatinan di satu desa kecil di India yang sama sekali nggak punya agenda politik dan modalnya cuma ngajak baik-baik, kok bisa jadi salah satu gerakan lintas negara terbesar di dunia? Yuk kita telusuri bareng-bareng jejaknya. Oke, perjalanan kita mulai ya. Kita mundur ke India di tahun 1920-an. Disinilah di tengah berbagai perubahan sosial, sebuah percikan api kecil muncul yang nantinya bakal jadi api besar yang menyebar ke seluruh dunia. Coba dibayangin, kita ada di Mewat, India, tahun 1926. Ini adalah daerah pedesaan di mana banyak umat muslim yang identitas keislamannya itu mulai luntur. Praktek agamanya bercampur aduk dengan tradisi lokal sampai esensinya dirasa memudar. Nah, kondisi inilah yang jadi tanah subur buat lahirnya sebuah ide besar. Di tengah situasi kayak gitu, ada seorang ulama bernama Maulana Muhammad Ilyas Al-Kandalawi yang merasa gelisah. Beliau nggak bisa diam aja. Dia lihat langsung gimana iman, ibadah, dan akhlak di komunitasnya sendiri makin melemah. Dan rasa prihatin yang mendalam inilah yang jadi bahan bakarnya untuk bertindak. Terus, apa dong yang dilakuin sama Maulana Ilyas buat menjawab tantangan ini? Jawabannya ada di misi dan metode yang beliau rancang. Dan ini nih yang unik banget. Pendekatannya itu beda total, karena sama sekali nggak mau menyentuh politik dan fokusnya murni ke persuasi personal. Tujuannya sebetulnya simpel aja, membangkitkan lagi semangat beragama. Tapi caranya ini yang jadi pembeda. Bukan dengan cara merebut kekuasaan politik, bukan. Tapi dengan langsung menyentuh hati tiap individu lewat ajakan yang personal dan persuasif. Metode andalan mereka itu namanya khuruj, yang artinya keluar. Ini benar-benar jantung dari gerakannya, jadi para anggotanya itu secara sukarela ninggalin rumah, ninggalin kerjaan mereka untuk beberapa hari, minggu, atau bahkan bulan. Tujuannya apa? Yaitu jalan dari satu desa ke desa lain, dari masjid ke masjid, buat ketuk pintu dan hati sesama muslim, ngajak mereka buat memperdalam lagi praktek-praktek dasar Islam. Nah, pas lagi khuruj gitu, pegangan mereka apa dong? Ternyata ada 6 prinsip inti yang jadi semacam, kurikulum wajib dan fondasi ajaran mereka sehari-hari. Oke, kita bedah satu-satu ya. Semuanya itu berawal dari kalimat thayyibah, intinya memperbarui keyakinan dasar. Terus keyakinan ini diwujudkan lewat sholat khusyuk, sholat yang fokus dan penuh konsentrasi. Nah, biar dua hal ini kuat, butuh yang namanya ilmu dan dzikir, yaitu terus belajar dan selalu ingat sama Tuhan. Ini diimbangi sama hubungan antar manusia lewat ikramul muslimin, atau saling menghormati sesama muslim. Tentu aja semuanya harus dilandasi niat yang ikhlas. Dan puncaknya, ya dakwah itu sendiri, yaitu membagikan semua kebaikan ini ke orang lain. Jadi, keenamnya ini nyambung terus, jadi siklus buat pengembangan diri yang komplit. Nah, dengan fondasi sekuat ini, gerakannya udah siap buat terbang lebih jauh lagi. Gimana ceritanya dari sebuah gerakan di desa kecil India bisa sampai melintasi benua? Yuk kita lihat perjalanan globalnya. Perjalanan globalnya ini cepet banget loh. Dimulai dari kelahirannya di Mewat tahun 1926, terus ada momen penting pas kepemimpinan berganti setelah pendirinya wafat di tahun 1944. Sejak pertengahan abad ke-20 itu, misinya menyebar kayak api, melintasi Asia, Afrika, sampai ke Eropa dan Amerika. Dan sampai sekarang pusatnya sih emang tetap di Nizamuddin, Delhi, tapi jaringannya, udah mendunia. Terus apa sih rahasianya kok bisa ekspansinya secepat itu? Ternyata, salah satu faktor kuncinya ada di sosok penerusnya, yaitu Maulana Muhammad Yusuf Al-Kamdalawi. Setelah tahun 1944, di bawah kepemimpinan beliau inilah, gerakan ini benar-benar bertransformasi dari yang tadinya fenomena lokal, jadi sebuah kekuatan spiritual kelas internasional. Oke, sekarang kita fast forward ke masa kini. Gimana sih wujud jamaah tabligh di era modern? Setelah hampir 100 tahun berdiri, gimana mereka beradaptasi dan apa peran mereka di dunia sekarang? Sampai hari ini, jamaah tabligh ternyata tetap setia sama misi awalnya, pengembangan spiritual pribadi. Mereka masih terus bergerak lewat jaringan informal dari masjid ke masjid. Dan pendekatan damai serta non-politis itu jadi ciri khas yang nggak berubah. Tentu, di zaman modern ini ada tantangannya sendiri, ya. Mulai dari tuduhan eksklusif sampai pengawasan keamanan di beberapa negara. Tapi intinya, esensi gerakan mereka tetap sama. Kita ambil contoh di Indonesia deh.
Gerakan ini masuk sekitar pertengahan abad ke-20 dan sambutannya positif banget. Kenapa? Ya karena itu tadi, sifatnya yang damai dan fokusnya ke spiritualitas individu, bukan ke politik. Jadi gampang diterima sama masyarakat muslim kita yang sangat beragam. Nah, ini yang akhirnya membawa kita ke sebuah pertanyaan besar, buat jadi bahan renungan. Di tengah dunia yang serba riuh sama urusan politik dan konflik sosial, apa sih sebenarnya arti dan dampak dari sebuah gerakan masif yang memilih untuk fokus hanya pada perbaikan iman pribadi? Apakah ini sebuah bentuk pelarian? Atau jangan-jangan ini justru sebuah jawaban? Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan kita kali ini.